Sahabat Duk in Altum yang terkasih, salam sejahtera, selamat berjumpa pada hari ini Selasa tanggal 8 Maret tahun 2022, Selasa dalam pekan pertama masa Prapaskah. Mari kita berkati seluruh hidup dan karya kita pada hari ini dengan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 7 sampai 15. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dalam doamu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah." Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doa mereka dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah begini: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Duk in Altum yang terkasih, setiap hari kita diajak untuk Duk in Altum. Mari bertolak ke tempat yang lebih dalam. Dan betapa bahagia kita, Yesus selalu membantu kita agar supaya kita dapat bertolak selalu ke tempat yang lebih dalam, terutama dalam kebiasaan kita dalam berdoa. Orang berdoa hanya karena itu adalah satu kebiasaan, atau karena diminta, diajarkan untuk selalu berdoa. Karena itulah ada begitu banyak macam doa. Dan orang melihat, dan itu yang Yesus ingatkan kepada kita, bahwa seakan-akan itu orang yang tahu berdoa, orang yang pintar berdoa, bahkan orang yang dikatakan jago berdoa itu kalau kata-katanya bagus, panjang, sehingga membuat orang merasa kagum akan doanya. Kita berdoa bukan supaya orang kagum. Kita berdoa agar supaya relasi kita dengan Allah menjadi semakin dekat, semakin erat, semakin intim, dan kita sungguh-sungguh mengalami bahwa kita punya Bapa di surga. Dan karena itulah Yesus mengajarkan kita doa Bapa kami. Sebenarnya dengan menyebut Allah sebagai Bapa, kita tidak perlu lagi sebenarnya berkata-kata, karena Bapa itu sendiri sudah menjadi satu hadiah, sudah menjadi satu seluruh hidup kita. Ketika kita berada di hadirat Allah, di hadapan Allah Bapa sendiri. Karena itu Yesus katakan, Bapamu yang di surga tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta. Karena ketika kita hadir di hadirat Allah, Allah melihat kita sebagai anaknya, bukan hanya sekedar ciptaannya, akan tetapi sebagai putra Allah, putri Allah yang telah Ia angkat menjadi anak kesayangannya. Dan karena itu sebenarnya kata-kata itu bukan menentukan, akan tetapi hati kita yang terarah kepada Allah. Kita mau datang, kita mau menyapa Allah kita. Sehingga dengan demikian doa pertama-tama adalah kita hadir di hadirat Allah. Banyak orang berdoa itu seakan-akan Allah itu ada di jauh sekali, lalu kita harus pakai alat komunikasi sedemikian canggih agar supaya Tuhan mendengarkan doa kita. Lalu apa yang terjadi?
kita datang kepada Bapa di surga dengan berbagai proposal. Permintaan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya banyak sekali. Ya, seakan-akan Bapa kita itu adalah tempat di mana kita datang meminta-minta. Dan karena itu Yesus meminta kita agar supaya tidak usah bertele-tele, datang saja. Karena Bapa sudah tahu apa yang kita perlukan, maka kita datang menyapa Bapa. Selamat pagi Bapa, ini aku anakmu datang. Lalu kita ucapkan doa yang singkat, padat, jelas. Doa Bapa kami. Sehingga dengan menyebut Bapa kami yang ada di surga, maka hati kita terangkat dan kita merasa bahwa seluruh kasih Allah melingkupi hidup kita. Tentu saja Yesus mengajarkan kita doa Bapa kami ada maksud yang dalam untuk kita. Adalah agar supaya ketika kita minta kepada Bapa untuk mengampuni dosa kita, nah kita juga pada gilirannya harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Dan karena itu Injil Matius menekankan pada pengampunan ini. Sesudah doa Bapa kami, Yesus katakan, ya, sebagaimana Bapa mengampuni dosamu, maka engkau juga harus mengampuni dosa saudaramu. Maka ada satu dorongan dalam hati kita ketika kita menghadap Bapa. Bapa akan tanya, kamu minta seperti itu, lalu yang kamu lakukan untuk orang ini gimana? Kamu minta maaf kepada saya, tetapi kamu sulit memaafkan orang lain. Jadi kan tidak fair sebenarnya, ya. Kita jadi orang yang egois, minta diampuni tapi kita sendiri sulit mengampuni. Memang bukan hal yang gampang untuk mengampuni orang, dan pengalaman saya secara pribadi memang meminta ampun jauh lebih mudah daripada mengampuni orang lain. Dan itu harus kita akui memang tidak mudah. Akan tetapi Yesus memberi kita kekuatan, dan kita dapat memandang Yesus sebagai kekuatan kita dalam mengampuni. Maka kita datang kepada Yesus meminta agar supaya dikuatkan. Saya ingat ada seorang ibu pengkhotbah yang hebat. Dia ternyata korban kekejaman Nazi. Dan ketika kemudian sesudah semua peristiwa buruk itu berakhir, dia kemudian menyadari bahwa Tuhan itu Maha Pengampun. Maka dia mengajarkan segala pengampunan. Satu ketika dia menginjil, ternyata ada seorang bekas perwira Nazi yang hadir. Lalu dia merasa tersembuhkan. Sesudah acara khotbah renungan yang begitu bagus itu, si perwira Nazi ini dia datang sembunyi-sembunyi kepada ibu itu. Dia bilang, saya sangat tersentuh dengan khotbah tadi. Saya merasa diampuni. Sayalah perwira yang dulu terlibat dalam penyiksaan untuk keluarga kamu. Aduh, ibu ini begitu sakit hati. Dia ingat semua peristiwa buruk itu. Dan betapa dia merasa betapa susah mengampuni orang ini. Akan tetapi orang itu sudah berdiri di hadapannya. Dan bersyukur kepada Tuhan karena ia telah menjamah hatinya untuk diampuni. Dia merasa tidak mampu. Akan tetapi kemudian dia mengambil keputusan. Ia pejamkan matanya lalu kemudian dia katakan kepada Yesus, Yesus, kalau engkau mampu mengampuni orang-orang yang membunuh, yang menyalibkan engkau, dengan berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Berikanlah aku kasih yang sama, kekuatan yang sama untuk mengampuni saudaraku ini yang dulu telah menyiksa saya dan seluruh keluarga saya. Dalam nama Yesus dia mampu mengampuni. Dan kita juga pasti Yesus bantu untuk mengampuni. Yang penting kita mau menyatukan hati dengan Yesus, hati yang penuh pengampunan. Selamat berkarya. Betapa bahagia hidup kita ketika kita sungguh menyadari kita sungguh diberkati oleh Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.